Duduk suruh salaman cium tangan. Ini apa? Nabi enggak begini. Lah, ini kayak Bahar minta doa kok kayak seperti Bahar nih Nabi? Bukan. Saya malah curiga ini bener Habib bukan. Karena Bahar ini maaf ya, dulu ekonominya susah. Susah kok sekarang mendadak kaya gitu gara-gara agama. Berarti apa? Dia berdakwah itu orientasi untuk cari duit. Terkadang dia pamer rumah mewah, kan kayak anak kecil mobil mewah. Karena apa? Sudah kelamaan miskin mungkin. Jadi kaget. Dia backgroundnya bukan seorang yang mampu lah. Dan malah saya dengar sempat mau jadi artis gagal apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas ya salah satu video daripada Habib Zain atau lebih populer dengan nama Habib Kribo. Yang ini kemudian itu membahas ya Habib Bahar bin Smith ini, bagaimana Habib Zain ini betul-betul ya mencoba untuk kemudian memberikan edukasi kepada kita semua. Bagaimana sih sebenarnya ya nilai yang dibawa oleh seorang habaib itu sebagai zuriat Nabi, sebagai ya anak cucu Nabi. Dan apakah yang selama ini banyak muncul di publik, di permukaan dengan sejumlah perilaku-perilaku yang menurut Habib Kribo ini itu sebenarnya ya di luar daripada kelasiman yang selalu diperlihatkan oleh para habaib-habaib zaman dulu yang dia kenal. Tapi justru sekarang itu kemudian terbalik. Disebutlah misalnya bagaimana ya HBS ini kemudian itu dikritisi ya oleh Habib Zain ini. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengedukasi kita semua, memberikan sebuah perspektif dan sebuah cara pandang kita. Bagaimana sih seharusnya kita memposisikan ya para Habib-Habib itu ya, dan siapa sih di antara mereka yang memang mewarisi ilmu Nabi. Jadi secara nasab dan juga ilmu Nabi ya, yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi kita. Nah, kita akan coba simak dulu ya bagaimana Habib Zain ini betul-betul ya berbicara dengan tegas, dengan lugas, dengan cerdas ya tentang bagaimana perilaku dari HBS ini yang menurutnya itu tidak sesuai dengan kelasiman-kelasiman para Habib yang selama ini yang katanya dia kenal ya di masa-masa dulu ya. Mari kita simak sama-sama. Duduk suruh salaman cium tangan. Ini apa? Nabi enggak begini. Lah, ini kayak Bahar minta doa kok kayak seperti Bahar nih Nabi? Bukan. Saya malah curiga ini bener Habib bukan. Karena membuktikan susah sekarang. Oke, nasabnya ada bin fulan. Siapa tuh mungkin baru selingkuh. Kan nggak bisa membuktikan. Siapa bisa membuktikan? Siapa yang bisa nenek moyangnya dia dulu mungkin hamil dari bukan pernikahan? Kan bisa saja, gelar jalan terus. Tapi belum tentu itu. Lah, yang saya bingung, orang kok minta doa sama Bahar. Ini kadang-kadang juga ada apa? Kerjasama orang goblok sama si Bahar ini. Maunya digonggong-gonggongin, kayak tadi ada disebut di konten YouTube yang satu teman si Lubis ini apa? Kan dia apa? Dia suruh ngomong sama orang, ini Habib harus kasih Habib ini titisan Nabi, kalau Anda nggak ngasih nanti Anda nggak dapat berkah Nabi. Kok Nabi dijual? Jadi bukan berarti saya mau menjelekkan orang. Justru di bulan puasa itu manusia itu punya naluri kemanusiaan yang tinggi, berani mengungkap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini kemarin saya dapat suatu cerita dari suatu YouTube. Di situ berbicara tentang Bahar Smith. Di balik Bahar Smith yang kadang-kadang sok Islami, sok jihad, sok Habib, sok bela-bela nama Nabi, nggak tahu di baliknya ada kebusukan. Apa di situ? Ya orientasinya lagi materi. Ini saya sudah mencium dari waktu itu. Kenapa saya sudah mencium waktu itu? Karena Bahar ini maaf ya, dulu ekonominya susah. Susah kok sekarang mendadak kaya gitu gara-gara agama. Berarti apa? Dia berdakwah itu orientasi untuk cari duit. Terkadang dia pamer rumah mewah, kan kayak anak kecil mobil mewah. Karena apa? Sudah kelamaan miskin mungkin. Jadi kaget. Dia backgroundnya bukan seorang yang mampu lah. Dan malah saya dengar sempat mau jadi artis gagal apa.
Lah ini dia ke agama, ya dia berbicara hal-hal apa ya? Orang tuh kalau mau berbicara hal yang batil, orang tuh kalau mau mendukung orang yang salah, pasti datang duit. Kenapa? Ada yang beli. Tapi kalau orang yang membela kebenaran, menegakkan keadilan, itu nggak dapat apa-apa. Mau kalau saya aja mungkin kalau mau beroposisi untuk melawan, saya ikut kelompok-kelompoknya Bahar ini semua, besok saya mungkin kaya. Kenapa? Banyak yang mau beli saya. Kenapa? Orang batil itu senjatanya uang. Lah ini pendakwah ini ada transaksi. Lah faktanya Bahar hidup mampu. Lah dari video itu diungkap, jadi setiap pendakwah ini yang orientasi duit, itu mereka punya dayang-dayang. Ini saya tahu, nggak Bahar aja, banyak. Ada dulu seorang ya, saya kenal Habib, maaf ya, nggak pernah orientasi beragama, nggak ada agamanya, maaf, kelakuannya nggak Islami sudah, bisnis TKW, cuma modal bahasa Arab. Karena rata-rata orang bisnis TKW pasti bisa bahasa Arab, berkomunikasi dengan orang Arab, padahal juga bahasa Arabnya ala kadarnya. Mereka menghafal aja lah. Itu saya lihat berbalik jadi Habib. Yang saya bingung, ada di suatu spanduk dia jadi Habib. Loh, hancur nih agama begini. Jadi apa? Pura-pura sok soleh, sok alim, orientasinya duit. Lah, orang-orang gini apa? Cuma yang dia bisa kelabih orang-orang awam. Nah, mereka kumpulnya sama orang-orang awam. Nggak pernah main di kota, nggak laku Bahar di kota. Lah, Habib-Habib kampung nggak laku di kota, karena orang kota nggak bisa dibohongin. Lah, di kampung itu dianggap yang doa Habib itu doa Rasulullah. Jadi padahal nggak sampai doa seperti Bahar tuh nggak sampai. Kenapa? Dia ada politik, dia ada kejahatan. Jadi jangan menganggap terus kalau Habib itu doanya makbul. Enggak. Lah, disitulah Bahar menyuruh anak buahnya ini, yang mungkin dia juga kerjasama, saya nggak tahu. Karena dayang-dayang itu dapat komisi. Dia supaya berceramah itu apa? Ngasih tahu orang, ini Habib ini karomah, Habib ini bisa terbang, apa-apa. Itu semua fiksi, diceritakan apa? Supaya orang dia apa? Menatap Habib ini, ya mungkin si Bahar ini, seperti orang aulia Allah, benar dua Nabi. Padahal ini direkayasa semua. Supaya apa? Orang terkelabui atau gimana lah, terhipnotis. Jadi pas ketemu Habib itu seperti mau ketemu Rasulullah. Ada mereka ini semua otaknya di dalam apa? Full. Nah, kalau ada orang yang berduit, dia deketi. Insya Allah itu orang habis mabuk. Insya Allah itu orang mungkin ateis. Kalau ada duitnya, dapat tempat yang terhormat. Ini semua orientasi duit. Rata-rata Habib-Habib yang orientasi duitnya apa? Hidupnya glamor. Dulu miskin, kaya. Ada lagi yang bikin zikir-zikir, dulu nggak punya, setelah jadi Habib naik Mercy. Lah, inilah pedagang agama. Saya nggak kaget dengan Bahar ini diungkap oleh Lukis. Emang begitulah. Jadi minta doa aja duit, semuanya duit. Kalau orang nggak ada duit, nggak ditengok. Inilah yang saya sudah tebak dari pertama. Dan sejenis Bahar ini banyak. Beda dengan Habib dulu. Sekali lagi saya perhatikan ya, Habib dulu itu tidak pernah mencari nafkah. Hidupnya nggak glamor. Ada Habib Saleh Tanggur, hidupnya di kampung, nggak glamor. Mereka dulu kalau dapat duit dari orang, bukan dimakan buat dirinya. Kenapa? Setiap ada orang yang kaya mampu bertemu Habib ini, dia memelatakan duitnya, dia tahu Habib ini apa? Akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beda kalau Habib sekarang begitu dikasih, oh ini punya gue nih, besok beli mobil sampai ada 3, 4, kayak Bahar. Itu jahiliyah, itu pedagang agama. Sementara Nabi itu tidak pernah jual ayat untuk cari nafkah. Ini Habib-Habib gadungan sekarang ini. Habib dulu nggak ada hidup glamor, malah ngeluarin duit, hidupnya sederhana. Belum lagi saya pernah lihat kemarin ada video, sudah berakhir selesai ini muak lihat Bahar. Jujur, gara-gara Bahar ini apa? Saya malu jadi Habib. Karena apa? Super ketololan, kampungan. Ini orang udik miskin masuk Jakarta, foto di tempat bedkip. Terus kemarin anak kecil duduk suruh salaman cium tangan. Ini apa? Nabi enggak begini. Lah, itulah dimanipulasi. Ada berapa hadis mengatakan sesungguhnya Allah melarang surga terhadap orang yang menganiaya ahli baitku. Lah, ahli bait ini diklaim apa? Untuk Bahar? Bukan. Ada lagi hadis, sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahli bait saya. Tidak boleh mencaci maki, nggak apa. Itu ada hadisnya. Itu ahli bait, orang yang disucikan, bukan Habib. Ahli bait di sini apa? Mereka yang setelah disucikan pada Allah. Dalam surat di dalam Al-Quran itu wa yutathiru tathiro,
yang sudah disucikan pada Allah. Siapa tuh? Itu 5 orang. Kenapa orang disuruh mencintai? Di situ ada ajaran suci Nabi. Jadi bukan sebatas cinta-cintaan aja. Kenapa orang suruh minta cinta kepada Nabi? Bukan cinta-cintaan aja. Konsekuensi dari cinta apa? Kita ngikutin ajaran Nabi. Dalam diri Nabi dan ahlul bait tadi yang disucikan itu ada mata rantai Tuhan, penerus ajaran suci Nabi. Setelahnya ini Habib-habib ini bukan ahlul bait. Hadis-hadis ini diklaim untuk bahar. Ya hancur dong. Saya buang tuh Al-Quran kalau emang ahlul bait itu bahar, ahlul bait itu rizik. Saya buang, saya murtad aja dari Islam. Berarti apa? Al-Quran menyesatkan saya. Masa saya suruh mencintai orang-orang yang nggak jelas gini? Habib-habib gadungan sekarang nih. Emang kebanyakan sekarang Habib ini gadungan, jujur aja. Orientasi semua duit. Sekolah gagal, dagang gagal, semuanya gagal. Mulailah pakai sorban, ceramah-ceramah. Duit. Sebelum jadi Habib miskin harta, setelah jadi Habib kok kaya? Ini Fir'aun. Ini yang dibilang apa? Pedagang agama. Ya, itu ya yang disampaikan oleh Habib Zain ini luar biasa, cukup tegas ya. Sangat jelas, dan ini juga sebuah pernyataan cerdas yang betul-betul memberikan otokritik ya terhadap Habib Bahar bin Smith ini. Bagaimana kemudian Habib Zain ini memberikan sebuah perbandingan ya, bagaimana perilaku yang diperlihatkan di publik dan dia sandingkan dengan ya para habaib yang dia kenal di masa-masa dulu. Itu menurutnya ada perbedaan yang cukup tajam. Dan nampak Habib Zain ini dengan tegas mengatakan bahwa ada orientasi materi di sini ya, apa pulus yang itu menjadi sebuah hal yang kemudian menjangkiti ya HBS ya menurutnya daripada Habib Zain ini. Dan itu kalau Habibnya dulu katanya ya tidak demikian. Dan saya kira bahwa ini kritik yang luar biasa mengedukasi, dan ini sebuah pandangan yang memberikan perspektif baru ya, bagaimana kita publik ya khususnya umat Islam bisa melihat ini sebagai sebuah informasi yang nantinya tentu kita bisa menimbang dan menelaah bagaimana kita harus memposisikan ya orang-orang yang selama ini mengaku sebagai seorang habaib. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.